mengadakan kegiatan terus berlari, ya, bukan jalan lagi tapi berlari. Kenapa? Dari kecamatan ke kecamatan, kemudian juga dari satu tempat ke tempat lain, dan pada hari ini bisa sampai di rumah budaya ini. Ini adalah markasnya daripada kumpulan orang-orang Depok yang ada di sini. Ya, ini punyanya Kong Dahlan. Mudah-mudahan ini dihibahkan jadi milik kota Depok ini. Mana Kong Dahlan? Dihibahkan nggak Kong Dahlan ini? Oh belum, tinggal dihitung-hitung aja ya. Gampang. Yang saya hormati para pengurus agama masing-masing dari agama Islam, Kristen, Buddha, kemudian juga Katolik, Protestan dan lain sebagainya. Juga tidak ketinggalan kepada para pengurus FKUB Kota Depok yang saya banggakan, dan para peserta sosialisasi PBM nomor 2 tahun 2006 dan nomor 9 juga tahun 2006. Ini kalau saya lihat hari ini yang saya hadapi luar biasa, karena memang biasanya saya berdiri menghadapi para ketua RT, RW, lurah, camat, ketua MUI, LPM. Ini adalah pemegang langsung istilahnya legalitas, karena memang ketika rumah ibadah akan berdiri, mau tidak mau yang harus pertama mereka datangi adalah ketua RT dulu, ketua RT, ketua RW, dan seterusnya. Hari ini saya berhadapan dengan para tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, tokoh budayawan, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Yaitu agar juga kita mengetahui dan paham. Jadi bukan saja nanti bagaimana prosesi kita mendirikan rumah ibadah. Ya kalau masjid kita juga sudah tahu, kemudian juga bagaimana juga keberadaan untuk mendirikan gereja, kemudian juga pura dan lain sebagainya. Ini juga kita wajib dan harus mengetahui bagaimana proses atau undang-undang atau peraturan yang mana yang dapat dipergunakan untuk prosesi ataupun legalitas daripada pendirian rumah ibadah tersebut. Dan hari ini izinkan ya, saya juga mewakili Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok yang memang juga sama ya, kegiatan padat. Kita juga sedang mempersiapkan untuk pemberangkatan jamaah haji. Sekarang sudah di 11 kecamatan kita menyelenggarakan yaitu manasik haji ya. Ini besok hari Minggu terakhir. Karena memang nanti pada tanggal 21 Mei ya, 21 Mei ini jemaah haji Kota Depok yang akan diberangkatkan kurang lebih 1.738 jamaah. Ini juga akan diberangkatkan. Jadi mudah-mudahan saya bukan berarti menggurui para rekan-rekan semua, para pimpinan, karena saya tahu ini senior-senior saya ya, ada Bang Ipul, kemudian juga semualah. Saya lihat ini tokoh-tokoh yang luar biasa, yang saya yakin untuk pendirian rumah ibadah ini insya Allah akan berjalan dengan lancar apabila semua kita memahami aturan dan undang-undang yang diberlakukan ya. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya kita pada hari ini menambah sedikit wawasan pengetahuan kita tentang bagaimana peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah dan lain sebagainya. Ya, kita menepis, kita tadi banyak disampaikan oleh Pak Ketua terhadap Kota Depok ini yang memang tadi menyandang satu predikat kota yang intoleran. Yang padahal kalau kita lihat kondisi dan situasi yang ada, ini Depok luar biasa ya, tanpa ada masalah, tentram, kondusif dan lain sebagainya. Ini terbukti pada hari ini yang kita berkumpul, semua tokoh-tokoh masyarakat, semua tokoh-tokoh budaya, semua tokoh-tokoh agama ada di sini. Ya kalau mungkin kita tidak toleran, kalau kita tidak tentram, kalau kita tidak kondusif, mungkin ya bagaimana yang terjadi di Ambon dan lain sebagainya. Ya, terjadi gesekan-gesekan antar umat beragama,
terjadi gesekan-gesekan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, ini akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan itu sendiri. Tetapi kita melihat kenyataan yang ada di Kota Depok ini luar biasa. Salah satu contoh yang kemarin baru saja kita selesaikan, yaitu berjalannya pemilu legislatif dan presiden tanpa ada masalah sedikit pun. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Depok ini sangat kondusif dan lain sebagainya. Oleh karena itu hari ini izinkan saya sedikit menyampaikan sedikit materi ya berkaitan dengan di paspor itu. Baik Ibu Bapak sekalian, ini sosialisasi tentang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 ini adalah tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, ya, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan juga pendirian rumah ibadah. Ini isinya seperti itu, ya. Jadi karena memang sengaja ini kita sedikit santai, kita jangan tegang ya, nggak pakai layar, biar kita sedikit mendengarkan tentang undang-undang atau peraturan ini. Jadi pemerintah mempunyai satu kewajiban, yaitu untuk menjaga kerukunan umat beragama terkait dengan ya tadi tentang pendirian rumah ibadah dan lain sebagainya, terutama kepala daerah yaitu wali kota, wakil wali kota, kemudian juga dengan Kementerian Agama, ya, gitu. Itu yang pertama. Kami dari Kementerian Agama yang mempunyai visi pertama, yaitu Kementerian Agama menjadi Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ini adalah visi yang kami sampaikan. Nah, kemudian misinya yaitu pertama, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Ya. Apa yang ya, beliau juga ada acara misi manasik juga, ya, ya. Jadi terima kasih. Ya, ya. Ini para penyuluh dan ketua IPARI ya, ketua IPARI, Ikatan Penyuluh Republik Indonesia. Kalau nggak tahu nanti juga apa IPARI itu, ya, Ikatan Penyuluh Republik Indonesia, bukan hanya penyuluh agama Islam, dan nanti akan bergabung di situ. Ya, sebab di Kementerian Agama ada juga penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, penyuluh agama Hindu, itu ada semua. Jadi, ya Pak, ya, gitu, ya. Jadi di Kementerian Agama lengkap, karena Kementerian Agama bukan hanya mengurusi agama Islam, tapi mengurusi semua agama. Jadi kalau hari Jumat ada tamu datang ke kantor, ada orang tidak sholat Jumat, itu jangan dibilang, oh ini kok Kementerian Agama kepada sholat Jumat. Nah, itu jangan salah ya Pak ya. Karena memang kadang-kadang kita sebagian nih, pada saat hari Jumat, ya kita sholat Jumat. Dan yang beragama lain, saya perintahkan untuk berdiri di depan dan kadang-kadang memakai peci. Dan ibu kan kadang-kadang aneh, Pak, kok Bapak pakai peci nggak sholat? Nah, dia nggak tahu, ya. Padahal di situ bukan agama Islam, ya. Jadi ini ya. Jadi Kementerian Agama bukan hanya mengurusi agama Islam, ya. Nah, misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama, terutama memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Dan itu salah satunya, ya. Yang kedua, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. Ya, tadi ya kata-kata adil, mudah dan merata, artinya kita tidak mementingkan satu agama, ya. Kemudian mudah, tidak mempersulit, ya. Tidak mempersulit ketika satu agama ingin mendirikan rumah ibadah. Dan yang kedua yaitu secara merata, artinya ini sesuai dengan aturan dan undang-undang yang diberlakukan. Jadi ini sudah jelas ya. Nah, itu.
kemudian meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, kemudian meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan ini ya, kemudian juga memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan juga berkualitas. Ini adalah misi kami. Nah, Indonesia adalah negara yang memang kalau kita lihat yaitu negara yang penduduknya majemuk ya, dari suku bangsa, budaya dan agama ini sangat banyak sekali ya. Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah ya. Penduduk ini menganut agama, kepercayaan yang berbeda-beda. Bahkan sebagian terbesar dari penduduk Indonesia ini menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Maka berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya kearifan ya, kedewasaan di semua kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan juga kepentingan nasional. Jadi Bu Bapak semua, di sini kita diinformasikan, artinya kita jangan hanya mementingkan satu kelompok kita lalu kita melupakan kepentingan nasional. Kalau bahasa kitanya kita ego ya. Kadang-kadang kita ingin membesarkan diri kita tapi kita tidak memperhatikan tentang kepentingan nasional. Itu ya. Maka diperlukanlah ya kebijakan atau strategi untuk menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Ini ya. Nah, jelas yang berdasarkan misi yang kami emban selaku kantor Kementerian Agama, kami tidak ingin ya terutama di Kota Depok ini ada satu agama, ada satu aliran atau satu kepercayaan yang memang merasa dipersulit untuk beribadah. Bahkan kalau kita dengar ya kemarin hanya kapal saja ini menjadi isu nasional ya, luar biasa. Depok ini luar biasa ya. Kenapa? Sedikit-sedikit ya karena memang kita ada di perbatasan kota. Sedikit-sedikit naik berita nasional, sedikit viral, sedikit terkenal. Ini Depok. Bedanya dengan daerah-daerah lain. Ada sedikit saja permasalahan terus mencuat dan bahkan menjadi berita nasional. Oleh karena itu ini peran FKUI yang sangat luar biasa. Ini nanti bermitra juga dengan ibu bapak semua, dengan kami di kantor Kementerian Agama Kota Depok, dengan Kesbangpol dan lain sebagainya, berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan satu Kota Depok yang mempunyai toleransi yang tinggi, yang itu ya. Nah, maka kerukunan umat beragama ini sangat penting ya. Yang kalau kita lihat bahwa kerukunan ini berarti yaitu satu asas atau satu dasar, yaitu rukun Islam, ada Islam dan juga dasar-dasar daripada agama yang lain. Ini, Ibu Bapak semua, ada ya 3 unsur yang merupakan tugas daripada kerukunan umat beragama. 1, yaitu kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang-orang maupun kelompok lain. Ini adalah salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam kerukunan umat beragama. Yang kedua, kesediaan ya, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan untuk selanjutnya menikmati suasana kehusuan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini adalah 1 atau 3 unsur yang perlu diperhatikan oleh kami, yaitu dari kerukunan umat beragama. Kemudian hal lain juga yaitu dasar-dasar kerukunan ini pertama secara teologis ya. Dasar-dasar kerukunan itu yang pertama secara teologis, semua agama mengajarkan adanya rasa kedamaian, adanya rasa kasih sayang, adanya rasa saling menghargai. Ini adalah secara etimologis yang pertama. Ini dasar-dasar kerukunan. Yang kedua, secara
filosofis, ya. Filosofis yaitu manusia pada dasarnya itu membutuhkan manusia dalam kehidupan sesama. Ya, kita paham ya. Kita selaku makhluk sosial tentu sangat penting untuk berinteraksi. Sangat penting untuk melakukan hubungan antara sesama manusia. Maka ini jelas ya. Manusia pada dasarnya membutuhkan manusia dalam kehidupan bersama. Maka jika tidak, maka kerukunan ini akan sulit untuk dapat kita capai. Itu secara filosofis. Kemudian secara praktis, keragaman adalah merupakan satu keniscayaan. Maka potensi gesekan, konflik itu pasti ada. Ini maka diperlukanlah saling pemahaman di antara kita. Ya, ibu bapak semua, ya kalau kita konflik keagamaan, saya kira Depok ini sudah jarang sekali terjadi. Bahkan saya kira terlihat sangat kondusif. Namun saya juga berharap jangan juga karena konflik antar agama nggak ada, tapi justru yang terjadi itu adalah konflik intern umat beragama. Maka nanti disinilah organisasi-organisasi keagamaan bertugas untuk menjaga kerukunan, ketertiban di masing-masing agamanya. Ya, kita tahu kalau misalnya di Islam itu ada organisasi yang namanya MUI. MUI ini adalah bertugas untuk menjaga kerukunan intern umat beragama itu sendiri. Jangan sampai antara umat Islam sendiri terjadi perbedaan paham, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Selamat datang Bu Kepala Badan Kesbangpol Kota Depok, Bu Adia Indah. Ini ada yang perlu juga kita pahami, yaitu tentang trilogi kerukunan umat beragama. Ya, satu, kerukunan intern. Tadi saya sudah katakan, kerukunan intern umat beragama ini adalah sangat penting bagi kita. Jangan sampai di antara agama kita sendiri atau antara bersama umat ini terjadi perselisihan pendapat dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kerukunan antar umat yang berbeda. Nah ini juga sangat perlu kita perhatikan. Ya, kerukunan antar umat yang berbeda karena perbedaan agama, maka menimbulkan satu gesekan, satu permasalahan yang juga kadang-kadang menimbulkan satu permasalahan. Ini saya minta ya, ini jangan sampai terjadi khususnya di Kota Depok. Dan yang ketiga yaitu kerukunan antara pemuka agama. Nah ini ya, kadang juga sering juga terjadi di antara kita, antara pemuka agama, tokoh-tokoh agama. Ya, ini juga jangan sampai terjadi di antara kita adanya perselisihan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Maka disinilah peran daripada ya FKUB, peran daripada Kesbangpol, peran daripada Kementerian Agama ya untuk terus berupaya bekerja sama memelihara, menjaga kerukunan umat beragama, baik pemerintah untuk memfasilitasi umat beragama dan lain sebagainya. Ini adalah trilogi daripada kerukunan umat beragama. Nah, ibu bapak semua yang saya banggakan ya. Lalu apa sih ya tugas daripada kantor atau faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya konflik? Faktor yang pertama yaitu non keagamaan, satu kesenjangan ekonomi. Dan kita sudah jelas ya, kadang-kadang karena perekonomian ini juga mengakibatkan satu permasalahan, satu gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat. Karena memang karena kekurangan ekonomi kadang-kadang seseorang itu bisa ya emosi, ya kekurangan ekonomi ini mengakibatkan banyak hal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kepentingan politik. Ya kemarin, ya karena kepentingan politik antara kita satu dengan yang lainnya, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan partai dan lain sebagainya, ini mengakibatkan satu konflik di antara masyarakat. Itu ya, karena kepentingan politik. Yang ketiga yaitu konflik sosial dan budaya. Nah, maka konflik sosial dan budaya ini jangan sampai terjadi di antara kita. Sekarang kita sudah disatukan, sudah dipertemukan di sini. Kita satu visi, kita satu misi membawa Kota Depok yang lebih baik,
yang lebih tentram dan juga lebih toleran, itu ya. Ini faktor-faktor non keagamaan yang mengakibatkan terjadinya konflik atau permasalahan-permasalahan di masyarakat. Kemudian faktor-faktor keagamaan apa? Misalnya karena penyiaran agama. Ya, penyiaran agama ini diantaranya ya kadang-kadang memberikan dakwah, memberikan ceramah yang berlebihan. Ya, memberikan dakwah, memberikan ceramah yang kadang-kadang bukan menasihati masyarakat, membuat masyarakat justru semakin geram. Ya, kita diajar jihad, kita diajar ini, padahal itu kan kita sudah masing-masing tahu. Tujuan para penceramah, tujuan para dai adalah bagaimana kita menenteramkan, membuat masyarakat itu tenang. Ya, bukan semakin kita dibakar, bukan semakin kita diberikan satu pemahaman agar mereka berontak, frontal dan lain sebagainya. Ini faktor-faktor yang menyebabkan konflik dari faktor keagamaan. Yang kedua, bantuan keagamaan. Ini juga menjadikan satu permasalahan. Misalnya dari ini ada bantuan keagamaan. Agama lain kadang-kadang juga merasa iri dan lain sebagainya. Ini juga faktor yang menyebabkan konflik. Dan yang ketiga yaitu perkawinan atau antar pemeluk agama yang berbeda. Nah ini juga satu permasalahan. Bagaimana nanti ya sekarang Pak Menteri Agama sudah memfasilitasi ini ya. Nah, ini juga menjadi satu permasalahan besar yang sekarang muncul ya, tentang bagaimana perkawinan antar pemeluk agama dan bagaimana juga pernikahan ini juga bisa dilakukan di satu tempat. Ini juga sedang kita kaji, yang mudah-mudahan ini tidak menimbulkan satu polemik baru. Yang keempat yaitu pengangkatan anak. Nah, ini juga menjadi satu permasalahan. Dan yang kelima, pendidikan agama. Ya, pendidikan agama ini juga menjadi satu permasalahan yang kadang-kadang kita melihat ya di sebuah sekolah. Di sebuah sekolah, kita di sekolah ini kan bisa di SMP, SMA dan sebagainya, itu kan berbagai macam. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu. Dan kadang-kadang di satu sekolah itu misalnya tidak disiapkan gurunya. Nah ini kadang-kadang juga menimbulkan aturan agama Islam ada gurunya, tapi agama Kristen tidak ada, tidak ada. Ini juga satu pemicu yang membuat daripada konflik satu keagamaan di bidang pendidikan. Ini kita mencoba mencari solusinya ya. Kemudian perayaan hari-hari besar keagamaan. Ini juga kadang-kadang satu pemicu buat kita. Ya, mudah-mudahan nih kalau kita lihat kemarin Idul Fitri sudah berjalan dengan lancar, kemudian juga Natalan sudah berjalan dengan lancar, kemudian juga hari Waisak dan seterusnya, Nyepi dan sebagainya sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini tidak menimbulkan permasalahan ke depan. Kemudian perawatan dan pemakaman jenazah. Ini juga kadang juga menimbulkan satu konflik ya. Adanya perawatan dan pemakaman jenazah yang kadang-kadang juga ada perbedaan. Ini jangan sampai juga menimbulkan satu konflik. Makanya ini para tokoh-tokoh agama ya kita satukan di sini ya. Biar satu visi, satu pemahaman. Kemudian penodaan atau penistaan agama. Ini juga satu hal yang memang perlu kita pahami dan kita hilangkan bersama. Kemudian kegiatan kelompok sempalan. Nah ini kegiatan kelompok sempalan yang kadang-kadang juga ya atau sayap kiri sayap kanan. Ada agama ini, kemudian mereka punya aliran, punya satu kepercayaan, punya satu keyakinan yang pada akhirnya menimbulkan satu permasalahan baru. Ya, ini beberapa hal ya. Dan terakhir yaitu adanya konflik keagamaan ini dan dilihat dari pendirian rumah ibadah. Ini yang kadang-kadang ya menimbulkan satu permasalahan di masyarakat. Ya, kita langsung ya di sini ada dua kebijakan besar ya, ada dua kebijakan besar melalui sosialisasi tentang peraturan bersama menteri ini. Ini adalah kebijakan besar untuk menjaga ya, ini adalah kebijakan besar untuk menjaga kerukunan umat beragama. Ya, pertama yaitu tujuannya memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok agama dan pemuka agama untuk menyelesaikan satu sendiri-sendiri permasalahan tersebut. Yang kedua, memberikan rambu-rambu, memberikan
sen memberikan perhatian dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Ini tentunya merupakan tugas kita semua, bukan saja merupakan tugas FKUB, bukan tugas Kementerian Agama, bukan pemerintah, tapi adalah merupakan tugas kita bersama-sama. Ibu Bapak semua, ini lanjut terakhir ya berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama nomor 9 tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006, di sini disebutkan ya banyak. Pertama, pendirian rumah ibadah ini pada pasal 13, silahkan nanti dibuka ya di dalam buku ibu yang bapak atau bapak ibu pegang. Dalam pasal 13 bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan tersebut ya. Ini jelas ya. Jadi kalau nggak penting, kalau nggak butuh ya jangan kita. Banyak kan sekarang dia kadang-kadang di sana bangun masjid, di sini bangun musola. Nah ini kan juga di Islam sendiri ya. Ini baru di situ masjid, padahal kan aturan dalam mendirikan masjid juga ada barangkali pakai ya. Nanti ini ya dari apa, dari Islam sendiri tentang pendirian masjid kan juga ada aturannya ya. Jangan sampai dalam satu RT ya, apalagi satu wilayah itu ada 2 masjid. Ini juga ini perlu dikaji juga oleh kita semua ya. Jadi bahwa pendirian rumah ibadah itu berdasarkan pada keperluan yang nyata, tidak mengada-ada. Wah, karena anak saya lulusan pesantren, anak saya kiai, ini perlu saya bikin masjid nih. Nah, jangan kita seperti itu. Ya, jadi berdasarkan pada keperluan yang nyata. Ini berdasarkan pasal 13. Kedua, pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman, ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ya. Kemudian yang ketiga, dalam keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa tersebut, ini dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, maka dipertimbangkan komposisi jumlah berdasarkan komposisi jumlah penduduk, dipergunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau kota di wilayah tertentu atau di wilayah tersebut. Ini ya jelas. Jadi Ibu Bapak ya, saya kira nanti cukup, saya tidak membacakan semua ya. Di situ jelas di pasal dari mulai pasal 12, 13, 14 ya dan seterusnya, bahwa ada beberapa hal yang memang juga kita perhatikan dalam pendirian rumah ibadah ini mengacu kepada perundang-undangan, yaitu terutama peraturan bersama antara Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri ini ya. Kemudian hal-hal lain yang perlu kita perhatikan tentu ya, di dalam pasal 4 ini berbunyi bahwasanya dukungan masyarakat setempat apabila mendirikan rumah ibadah paling sedikit ini 40 orang yang disahkan oleh lurah atau desa setempat, maka nanti mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian juga rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten Kota, dan dalam hal ini pernyataan sebagaimana dimaksud ayat 2 terpenuhi, sedangkan masyarakat yang belum terpenuhi maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan atau rumah ibadah tersebut. Ya, ini nanti kita bisa diskusi ya, nanti mungkin kalau kurang jelas ada narasumber kita yang lain, ada dari FKUB sendiri, ini Pak Ali Wadahunata, kemudian Kaum Dahlan, kemudian juga nanti dari dari Kesbangpol. Jadi mudah-mudahan hari ini cukup ya, saya kira bisa sedikit menambah wawasan pengetahuan kita tentang peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Agama. Saya kira itu Ibu Bapak semua. Nanti masih banyak para narasumber kita yang lain. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini sedikit bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita
Dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.